Ya, kita mulai ya anak ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya sudah bisa bergabung. Memang seperti ini kenyataannya kalau hari Senin Burumzil itu jamnya penuh, kalau Ibu meet berkali-kali dengan 8D, kemudian 8E, 8F, itu anak-anak apa tuh namanya, dari sisi efektivitas kurang efektif ya. Lebih baik Ibu sejam lebih ngajar kalian, tetapi kalian tapi jadi satu gitu loh. Jadi satu, tapi Ibu bisa mengajar 1 jam lebih gitu. Bahkan lebih 2 jam juga tidak apa-apa, asalkan kalian ada kuotanya ya. Nah, ada kesulitan anak-anak ketika kalian itu, misalnya Ibu tidak meeting tetapi Ibu kasih video ya. Sementara Ibu sudah maksimal itu berusaha supaya kalian menyimak videonya. Tidak penting ya kamu itu nonton ibunya, tapi yang penting adalah kamu mengikuti keterangan yang Ibu sajikan. Ya, ada zakat, kemudian ada zakat fitrah. Udah 2 kali Ibu bikinin video, ternyata dari 3 kelas yang Ibu ajar tidak banyak, udah diingetin juga tetap aja. Padahal Ibu minta absennya di situ. Tugasnya juga Ibu sisipin di situ. Maksudnya biar kamu menyimak. Tapi ternyata tidak. Maka dari itu ketika belajar bab zakat mal, ya, Ibu share videonya barusan. Sebelum kita meeting, Ibu udah share videonya Burumzil, ya, ada di YouTube itu. Ya, di situ kalian bisa mendengarkan penjelasan apa namanya, materi esensinya. Ya, kenapa? Karena untuk selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya, tata cara zakat malnya, ini harus tatap muka. Sebenarnya harus ada papan tulis, karena ada hitung-hitungannya. Ya, makanya Ibu minta kalian di dekatnya ada buku fikih lah ya, LKS atau buku cetak, supaya kalian bisa nandain, oh ini yang dimaksud Burumzil, gitu. Karena kalau tidak bisa ngitung anak-anak, bahaya. Sementara kalian kan Ibu doakan semoga menjadi orang kaya semuanya, yang wajib bayar zakat mal semuanya ya. Oke, sekarang apa namanya, Ibu mulai dari pertanyaan dulu. Ayo silahkan di antara kalian yang ketika belajar bab zakat, zakat saja yang video pertama, itu kalian ada yang tidak mengerti. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Yang pertama, yang video pertama, yang zakat adalah diwajibkan kepada siapa, termasuk rukun Islam yang keberapa? Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya, karena ini memang pelajaran yang sudah kalian pahami dari kecil, ya, dari SD bahkan ya, atau TK sudah tahu tuh, udah diajarin lagu-lagunya ya. Kemudian Ibu mau tanyakan di video yang kedua yang tentang zakat fitrah, coba ada pertanyaan apa tidak? Enggak ada, udah paham semua ya? Ya, karena ini juga sudah kalian familiar. Bahkan setiap tahun insya Allah kalian termasuk yang sudah membayar zakat fitrah. Bahkan di antara kalian mungkin ada yang menjadi panitia zakat fitrah ya, di musolanya atau di masjid dekat rumahnya, ya kan ya. Jadi ini materi-materi yang umum. Tapi anak-anak seandainya ada pertanyaan, kalian boleh ya ajukan ke Burumzil di WA group. Ya, seandainya sekarang belum terlintas atau belum terfikir gitu ya, boleh nanti di WA grup kalian tanyakan. Nah, anak-anak untuk zakat mal ya, jadi kan Ibu sudah menjelaskan di 2 video itu bahwa zakat itu ada 2 macam. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu insya Allah kalian sudah mengerti semuanya. Nah, kalau zakat mal itu berkaitan dengan harta. Ya, nanti ada video yang sudah Ibu bikinkan untuk kalian, kalian tinggal simak. Ya, Ibu mau menerangkan sekarang tata caranya, karena ini apa namanya, ada banyak yang harus yang wajib bayar zakat dan
berbeda-beda anak-anak. Sudah siap bukunya di sampingnya? Sudah siap? Oke, ya. Nah, kalau kalau yang buka LKS, zakat sudah mengerti. Zakat fitrah insya Allah sudah mengerti. Iya kan? Mustahik zakat yang menerima zakat orang yang berhak menerima zakat juga sudah mengerti. Silahkan kalian buka yang judulnya zakat harta atau zakat mal. Malun itu artinya harta, ya, harta benda. Berarti zakat yang diwajibkan kepada orang yang memiliki harta. Nah, harta apa? Hartanya itu tertentu, yaitu ada 5 macam harta yang wajib dizakati. Ya, yang pertama harta pertanian yang berasal dari hasil pertanian. Yang kedua perdagangan. Dagang apa Bu? Dagang apa saja. Ya. Yang ketiga peternakan. Ya. Kemudian yang keempat emas dan perak. Nah, emas perak ini kalau sekarang juga termasuk uang. Ya, kenapa Bu uang termasuk dalam emas perak? Karena dulu uang zaman Nabi itu terbuat dari emas dan perak. Berarti sekarang orang yang punya uang itu juga termasuk ke dalam zakat emas dan perak. Ya. Dan yang terakhir adalah zakat temuan. Barang boleh nemu, ya namanya rikas. Barang hasil temuan. Tapi bukan nemu barang, kalau itu malu kotoh namanya ya. Nah, ini barang galian tuh anak barang tambang gitu. Pokoknya yang menggali terus dapat harta karun gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Ya, kalau tentang pengertiannya, syaratnya itu sudah ada di videonya Bu Rumzil. Ya, kita maksimalkan waktu 1 jam ini untuk membahas caranya ya. Caranya. Sekarang kita lihat di zakat emas pertama kali. Nomor 1 nih zakat emas. Anak-anak, zakat emas itu disebut dengan zakat nukut. Ya, zakat apa? Nukut. Nukut. Iya, nukut. Ya, emas dan perak itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kata Bu Rumzil tadi termasuk uang kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman Nabi uang itu terbuat dari emas dan perak. Nah, berapa Bu nisabnya? Jadi di video yang Bu Rumzil buat itu, ya syarat dari harta yang wajib zakat itu kalau sudah sampai nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah ukuran. Orang kalau punya emas berapa wajib bayar zakat. Kalau sudah berapa sih emasnya orang yang wajib bayar zakat? Itu namanya nisab. Jadi batas minimal yang membuat seseorang memiliki kewajiban untuk bayar zakat mal. Itu namanya nisab. Ya. Nah, emas itu anak-anak bermacam-macam. Bermacam-macam ya. Ada yang mengatakan kalau dijadikan gram sekarang, ada yang mengatakan 94 gram atau 93,16 gram. Kalau dibulatkan 94 gram. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat 85 gram. Kok berbeda, Bu? Iya, karena zaman dulu udah ada gram-graman. Iya kan? Zaman Nabi ada graman apa enggak sih, anak? Enggak ada. Nah, ketika dikonversi ke gram, nah ini ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang 93,16 gram, ada yang dibulatkan jadi 94 gram, ada yang berpendapat 85 gram. 93,6 ya, ada yang 94, 93 nah bukan 93,16 bukan 93,6 bukan 93,4. Tapi ada macam-macam anak komanya itu banyak. Ya, ada sesuai dengan hasil perhitungan ahli zaman dulu. Ya. Nah, Bu, berarti bagaimana kita sekarang? Nah, kalau di Indonesia umumnya itu 93,6 gram. Ya, di Indonesia menganut 93,6 gram. Tetapi kalau kalian mau lebih aman, ya, lebih aman, kalian ambil yang 85 gram. Jadi, begitu sudah memiliki emas berjumlah di total semuanya 85 gram, maka kalian sudah harus mengeluarkan zakat mal dari emas itu.
Nah, sekarang definisi emasnya dulu. Emas yang dizakati itu anak-anak bukan emas yang dipakai. Ya, ingat, emas yang dizakati bukan emas yang dipakai. Bukan cincin kamu, bukan anting, bukan gelang, bukan kalung, bukan. Ya, kalau dipakai anak-anak tidak ada zakatnya. Emas yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Emas yang dizakati itu emas yang tidak dipakai. Kalau zaman Nabi dulu berupa duit dan yang berupa koleksi-koleksi. Ya, jadi kalau seseorang ya karena duitnya sudah melimpah, ditabung duitnya di bank rekeningnya sudah banyak, nah itu biasanya beli emas namanya logam mulia, LM, emas batangan yang kotak-kotak gitu. Nah, itu kan nggak dipakai anak-anak, ya. Nah, emas itu yang kena zakat. Ibu, bagaimana kalau ada orang kaya, ya, punya emas, dia kalau pakai baju coklat, pakai emas yang permatanya coklat semuanya, setelan, kalungnya, cincinnya, gitu ya, gelangnya. Nanti kalau pakai baju ungu, nah, dia pakai yang ada ungu-ungunya. Kena apa enggak itu, Bu? Kalau itu sudah kena berarti. Ya, kemungkinan besar sudah kena kalau sudah punya ungu punya, merah punya, coklat punya, kemungkinan besar sudah kena. Kenapa? Kalau di jumlah kemungkinan sudah sampai 85 gram. Tapi kalau yang dipakai kamu cincin 2 gram, ya kan? Emang ada anting 5 gram. Oh, bisa bisa ini ya, apa namanya, telinga kamu nanti bisa lubangnya gede. Enggak ada ya, paling segram. Bu, ada Bu, gelangnya dari sini ke sini. Wah, kalau itu mah kena, ya kan ya. Kalau itu mah kena, atau Bu, gelangnya gede banget dan itu emas Bu. Ya kadang-kadang ada emas anak-anak gede gelangnya, tapi kalau ditimbang, ada apa Hazel mau nanya? Enggak, kepencet. Ya, ada yang penampakannya gede anak-anak, tapi kalau ditimbang ringan sebenarnya. Ya, artinya anak-anak begini biar gampang. Kalau emas yang kamu pakai, kamu taksir, kan kalau beli emas itu ada kertasnya kan anak ya. Ada kertasnya kan bahwa kamu ini emasnya berapa karat, kemudian jumlahnya berapa gram. Nah, itu ditaruh. Cincin 5 gram, gelang 10 gram, anting 2 gram. Ya, kalau dijumlah nggak sampai 85. Iya kan? Tapi kalau punya lagi, beli lagi, punya duit lagi, beli lagi. Itu kertasnya dijumlah. Ya, kalau sudah agak banyakan, oh enggak, masih 40 gram. Punya lagi, dijumlah lagi, ting, 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 ting. Oh masih 60 gram. Berarti kamu belum mengeluarkan zakat, ya kan? Beli lagi ternyata sampai 85 gram. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang ke kamu ya bahwa batasan nisab emas itu tafsiran kalau dalam bentuk gram kan berbeda-beda. Ibu anjurkan kalau mau aman yang tidak ada resiko itu 85. Tapi seandainya mau ikut yang pada umumnya 93,6 gram tidak masalah ya. Ibu ini ceritanya ngambil yang 85 ya. Begitu kamu sudah sampai emasnya 85 itu anak-anak ya, 85 gram, maka kamu harus nyatet. Nyatet apa, Bu? Nyatet tanggal. Tanggal ketika kamu persis emasnya berjumlah 85 gram. Dicatat di mana, Bu? Di kertas. Kertasnya tempel di lemari kamu. Nah, jadi kalau kalian udah gede, kalian jadi ibu-ibu atau yang bapak laki-laki udah jadi bapak-bapak, udah punya istri, istrinya beli emas, itu tanyain deh, udah berapa jumlah emasnya? Kalau sudah sampai 85 gram anak, harus nyatet tanggal. Kenapa memangnya Bu? Karena kalau emas itu dimiliki sama kalian sudah 1 tahun, itu namanya sudah sampai 1 haul. Haul itu masa memiliki harta selama 1 tahun. Kalau sudah dimiliki selama 1 tahun dan emasnya itu tidak berkurang atau bahkan bertambah, maka setahun yang akan datang kamu wajib bayar zakat mal dari emas itu. Mengerti kagak? Ibu ulangi ya, Ibu ulangi. Kalau kalian punya emas yang timbang dipakai sekarang kecil-kecil, itu insya Allah belum keluar zakat, belum wajib keluar zakat.
Tetapi ketika kalian sudah gede, punya duit beli emas, punya duit beli emas, punya duit beli emas, maka kalian harus sering-sering ambil kalkulator. Kalau kalian susah menjumlah koma-koma, biasanya kan gram itu tidak 2 gram persis, itu enggak anak, bisa 2 gram setengah, 2 gram koma berapa, ada koma-komanya. Kalau kalian nggak pinter, udah pakai kalkulator aja. Nah, selalu dikontrol. Kenapa? Karena kalau sudah sampai jumlahnya 85 gram, maka saat itu, Bu, saya kemarin-kemarin tidak sampai, apa Hanif mau nanya? Enggak. Ya, kalau kemarin-kemarin Bu, saya jumlahnya masih 70, tetapi begitu lebih beli lagi langsung 90, Bu. Nah, ya berarti di pas 90 itu kamu harus nulis tanggal. Ini minimal ya, minimal. Melewati angka 85 gram itu tanggal sudah harus ditulis. Ya. Di mana Bu ditulisnya? Di kertas, ditempel di lemari. Kenapa harus tempel di lemari? Karena biar tidak hilang. Kalau Bu tulis di HP, jangan. HP bisa hilang, bisa kamu jual. Bisa kamu terhapus datanya segala macam. Atau HP-nya yang hilang. Ya, tapi kalau lemari, tidak ada kan lemari hilang. Ya, tempel di lemari. Kasih tulisan emas, zakat emas gitu kan ya. Nanti anak-anak, misalnya nih, kamu tanggal sekarang nih, tanggal 6 September 2021. Ya, emas kamu sudah sampai 85 gram. Misalnya jumlahnya 100 gram saat ini. Kemarin-kemarin belum, tapi tadi pergi ke pasar, pergi ke toko, beli emas, pas di jumlah ternyata sudah sampai 100 gram misalnya. Maka tanggal 6 September 2021 ditulis, ditempel di lemari. Nah, kalau kalian itu menulisnya dalam bentuk September, Oktober, November, Desember, kalender Masehi, maka yang dikatakan 1 tahun atau haul buat harta kamu itu adalah tanggal 6 September tahun depan dikurangi 11 hari. Bu, kenapa Bu? Karena kita kalendernya mengikuti kalender Hijriyah. Maka kalau kalian di rumah ada kalender Hijriyah, kamu cek 6 September itu tanggal berapa. Ya, 6 September itu tanggal berapa di kalender Hijriyah. Kamu cek, tulis. Ya, pas tanggal itu kamu cek lagi nanti tahun depan. Ya, coba hitung. Kalau tanggal 6 September dikurangi 11 itu tanggal berapa, Anak? 6 September 6 dikurangi kalau Agustus itu kan 31. 31 Agustus itu masih 6. Kurangi 5 berapa? 20 berapa, Nana? 25. 26. Kan inian. Kan apa Agustus 31 tanggalnya. Ya apa tidak? Tunggu dulu. Coba hitung kamu yang pintar matematika. Hitung. 6 September dikurangi 11 hari tanggal berapa tuh? 26. Ayo, berapa hari? Baru berapa hari? Ayo, inian. Ayo, tanggal berapa? 26, Bu. Iya. Karena Agustus itu sampai 31 kan ya. Nah, itu anak-anak tahun depan, tahun 2022, tanggal 26 September, ya, Agustus, ya, tanggal 26 Agustus, kamu tengok tuh emas kamu. Oh, ini masih ada jumlah, ambil kalkulator lagi jumlah. Ternyata bertambah. Sekarang pada tanggal 26 Agustus 2022 ternyata emas kamu sudah jadi 200 gram. Nah, berarti kamu wajib bayar zakat saat itu. Ya, pada saat itu kamu harus mengalihkan. Bagaimana mengalihkannya, Bu? Zakat emas itu 2,5%. Ya, kalau dijadikan per 1/40.
Kalau kalian matematika suka remet, jangan pakai ngitung sendiri. Pakai kalkulator, ya. Jangan sampai salah ngitung. Udah 2,5% kali 200 gram kali jumlah emas, harga emas saat itu. Harga emas saat kapan Bu? Tanggal 26 Agustus 2022. Bukan harga yang ada di kertas, Bu. Bukanlah. Kan emas tambah naik, tambah hari tambah naik. Searching, Bu. Searching. Di mana? Di Google. Nah, Bu, emas saya berbeda-beda, Bu. Misalnya, ada yang berupa logam mulia. Itu, Bu, harganya mahal. Kamu searching, logam mulia harganya berapa sekarang? Kalikan. Oh, Bu, emas saya ada yang cuma 18 karat. Jadi emas itu anak, ada yang 18 karat, yang campurannya lebih banyak itu 18 karat. Searching saat itu, harga emas 18 karat berapa? Kalikan dengan yang kamu punya. Misalnya, oh ini saya kemarin beli gelang yang lucu-lucu ini 18 karat. Ya, nah itu harganya berapa? Bukan harga beli anak-anak ya, bukan harga beli. Harga jual kembali. Kalau bahasa Inggrisnya buyback. Jadi kalau mau searching, harga emas 18 karat buyback. Buyback bahasa Inggris, jual kembali. Ya, itu biasanya lebih murah daripada kita membeli. Nah itu hitung. Serut. Nah, pakai kalkulator kali 2,5%. Nah, jumlah itu anak-anak harus kalian keluarkan. Harus kalian keluarkan. Contoh paling gampang, misalnya ya emas itu rata-rata ambil pukul rata itu 1 juta. 1 gramnya misalnya 200 gram. Kalau 200 gram berapa duit anak-anak itu anak-anak? 200 gram kali 1 juta. Waduh, ya 200 juta lah. 200 juta, Bu. 200 juta. 200 juta kali 2,5% berapa duit? 25 juta. Ya, berapa? Berapa? 50 juta. Apa 5 juta? Yo. 2,5% kali 200 juta. Masya Allah. 5 juta apa 50 juta? Aduh. Kok cepetan Ibu ngitung? Makanya kamu nanti pakai kalkulator ya. 5 juta sayangku. Ya, pokoknya kalau kamu punya duit 100 juta itu, ininya Bu Rumzil, hafal-hafalannya Bu Rumzil. Kalau 100 juta itu zakatnya itu 2.500.000. Kalau 200 juta jumlahnya itu zakatnya 5 juta. Berarti tanggal 22, tanggal 20 berapa tadi? 26 ya? 26 bulan Agustus 2022, kamu harus mengeluarkan zakat mal atas emas yang kamu punya sebesar berapa? 5 juta. Seandainya total harga emasnya itu 200 juta. Ya, tapi tidak mungkin segitu ya. Tidak mungkin segitu. Pasti ada koma-komanya. Tidak mungkin genap 0,000 gitu. Ibu, 5 juta harus dikeluarkan dalam bentuk emas apa duit? Ya, tergantung kamu. Kalau misalnya kamu mau kasih emas ke orang seharga 5 juta, lihat aja. Semakin banyak nilai nilai kegunaan dari harta yang kamu zakatkan, ya, berupa apa itu sangat bermanfaat buat orang yang menerima, itu semakin bagus. Jadi kalau orang yang mau menerima zakat kamu itu butuhnya duit, tentu lebih baik berupa duit. 5 juta, Bu. Iya, 5 juta. Ibu, bukannya zakatnya dikeluarkan pas Ramadan. Itu salah kaprah. Ya, salah kaprah. Sebenarnya syarat dari mengeluarkan zakat mal itu tidak ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, cuman orang Indonesia males nulis. Ya, males nulis apa? Nulis tanggal. Sebenarnya anak-anak, Allah itu anak-anak membuat orang menjadi kaya-kaya
menjadi kaya dalam artian wajib bayar zakat mal itu di tanggal yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya setiap hari selalu ada orang yang mengeluarkan zakat mal. Jadi orang miskin aman. Kenapa? Setiap hari ada yang mengeluarkan zakat mal. Seandainya rajin semuanya. Nah, Bu, 5 juta itu harus dikeluarkan sekaligus dalam satu hari, terserah kamu. Pokoknya cara mengeluarkan zakat mal itu anak-anak yang berdaya guna. Yang berdaya guna. Misalnya, kalau kamu 5 juta, kamu berikan kepada 50 orang, rata-rata kan hanya dapat 100 ribuan. Iya kan? Hanya dapat 100 ribuan. 100 ribu itu bisa mengubah nasibnya orang yang kamu kasih apa tidak? 100 ribu beli Hokben dapat 2 bungkus. Ya kan? Nah, jadi anak-anak, cara memberikan zakat mal, kalau yang terbaik adalah yang bisa mengubah nasib seseorang. Ya, supaya apa? Supaya nanti dia tidak menjadi penerima zakat terus. Misalnya yang gampang, ada tetangga kamu karena pandemi corona sama kantornya dirumahkan. Artinya pekerjaannya selama ini digantung. Kalau misalnya sudah PPKM baru ada lagi pekerjaannya, tapi selama enggak bekerja tapi enggak dapat gaji juga. Nah, itu bisa kamu kasihkan tuh ke tetangga kamu yang seperti itu, Mas. Mas mau nggak jualan apa misalnya yang Masnya pinter, Mas kan pinter ini jualan nasi goreng aja Mas, saya kasih modal apa? Misalnya penggorengannya ini, kamu belikan tuh, ya kamu belikan. Kalau Masnya mau, nah akhirnya dari uang zakat kamu orang yang pertamanya itu tidak punya pekerjaan, yang namanya fakir itu kan tidak punya pekerjaan, nah itu akhirnya mempunyai pekerjaan. Ya, tapi orang Indonesia lebih suka penerimanya banyak. Dibagi 50 ribuan semua ke 100 orang misalnya. 100 orang yang dibagi tapi rata-rata 50 ribuan semua. Ya, saat itu orang yang dibagi menjadi kaya, bisa makan enak. Besoknya habis. Rata-rata seperti itu ya. Zakat belum dikelola dengan baik. Kalau di Indonesia rata-rata seperti itu anak-anak. Nah, itu contoh dari zakat emas. Ibu, bagaimana kalau perak? Nah, kalau perak di Indonesia itu tidak begitu ini anak-anak, tidak begitu banyak orang yang menyimpan perak. Ya, tidak begitu suka orang Indonesia. Tapi kalau zaman Nabi karena dirham itu terbuat dari perak ya banyak. Nah, kamu lihat itu di apa namanya? Kalau nisab perak itu 672 gram. Ya, kalau sudah sampai segitu caranya sama dengan tadi, sama apa namanya? Sama cara membayar zakat emas. Ya, kalau sudah sampai segitu tulis tanggal. Nah, coba Ibu mau tanya, anak-anak, apakah bayar zakat mal itu hanya sekali? Contoh tadi misalnya hanya bayar di tanggal 26 Agustus 2022. Apa tahun depannya lagi harus bayar? Tahun 2023 harus bayar lagi apa enggak? Hah? Tergantung. Bagus, tergantung apa? Tergantung tahun 2023 emasnya masih ada apa enggak? Masih sampai nisab apa enggak? Bu, berarti kapan 1 tahunnya? Tanggal 26 September 2022 itu dikurangi 11 hari lagi. Nah, itu resiko kalau kalian nulis kalender Masehinya. Tadi Ibu tengok di kalender tanggal 6 September 2021 ini sama dengan tanggal 28 Muharram. Tapi kalau kamu tulis kalender Hijriahnya, aman kamu. Kamu tinggal tengok 28 Muharram kapan. Ini saatnya saya bayar zakat emas gitu. Tiap tanggal 28 Muharram terus bayar. Ya. Bu, tahun 2023 bagaimana? Berarti 26 dikurangi 11. Berapa, Nana? Tanggal 15 Agustus. 15 Agustus 2023. Tengok emas kamu. Ya, ada berapa? Tambah banyak, Bu. Biasanya seperti itu. Harta yang dikeluarkan zakatnya itu akan semakin subur sesuai dengan namanya zakat, menyuburkan. Ya, tambah banyak, Bu, tambah banyak. Nah,
Saat itu berapa emas kamu? Kalikan harganya, kalikan 2,5%, keluarkan lagi. Nah, jadi seperti itu terus. Bu, ternyata Bu emasnya dijual sampai tanggal 15 Agustus 2023 emasnya sisa 50 gram. Bayar zakat nggak saat itu? Tidak, karena tidak sampai nisab, tidak sampai 85 gram. Seperti itu anak. Tapi rata-rata anak-anak bayar zakat. Karena tidak akan berkurang itu. Ya, malah subur. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Nah, itu baru contoh emas ya. Nah, tadi kan Bu Rumzil bilang, kalau orang Indonesia uangnya bukan dinar dan dirham yang seperti zaman Nabi. Berarti ketika seseorang itu punya emas, itu masih harus ditambah dengan uang yang dia miliki. Karena setara ini kedudukannya, uang dan emas sama kedudukannya. Berarti harus ditambahin, Bu, harus ditambahin. Caranya bagaimana nih? Contoh ya, contoh yang langsung. Bu Rumzil. Bu Rumzil punya uang cash ya, uang yang tidak dihutangkan dan bukan boleh ngutang ya, uangnya Bu Rumzil pribadi. Misalnya Ibu punya uang berapa? 50 juta. Ya, Ibu punya uang 50 juta dalam bentuk uang rupiah. Kemudian Ibu punya emas 10 gram. Nah, tadi kata Bu Rumzil 10 gram itu kalau harga 1 gramnya 1 juta berarti kan 10 gram 10 juta. Iya kan? Nah, uangnya Bu Rumzil dan emas kalau digabung berarti berapa totalnya, Nana? Uang Bu Rumzil dan harga emasnya Bu Rumzil kalau dijumlahkan jadi berapa? 60, Bu. 60 juta. Ya, sementara nisab dari nisab dari emas itu 85 gram. Kita ambil yang paling kecil, walaupun yang familiar di Indonesia itu 93,6 gram ya. Nah, kita ambil yang paling kecil yaitu 85. Kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti kan batas yang seseorang itu harus bayar zakat itu kan 85 juta maksudnya. Nah, berarti Bu Rumzil belum wajib bayar zakat. Ya, belum wajib. Nah, ternyata Bu Rumzil dapat uang lagi gaji sisa. Misalnya emasnya juga nambah, sekarang jadi 20 gram. Uangnya jadi berapa ya? Uangnya jadi 65 gram. 65 juta. Ya. Emasnya sekarang 20 gram, uangnya Bu Rumzil 65 juta. Ya, Bu Rumzil sudah termasuk orang yang wajib bayar apa enggak? Hitung harga emas 1 juta lah yang biar gampang. Ayo 79 orang masa enggak ada yang bisa. Emasnya, ayo Noah, wajib apa enggak? Wajib, Bu. Wajib sudah, karena totalnya berapa Noah? 85. 85 juta persis, sama dengan nisabnya emas 85 gram. Karena harga emasnya misalnya yang gampang ini 1 juta, berarti kan orang kalau sudah punya kekayaan 85 juta, itu sudah wajib bayar zakat. Zakat mal maksudnya. Maka saat ini Ibu harus nulis tanggal. Belum bayar zakatnya, Nak. Belum bayar zakat masih nulis tanggal. Bayar zakatnya kapan? Nanti setahun yang akan datang. Karena syaratnya zakat mal itu adalah sampai nisab dan sudah mencapai haul. Sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya, makanya nulis tanggal. Lebih gampang kalau sarannya Bu Rumzil ditulis tanggal 28 Muharram. Nah, tahun depan 28 Muharram tinggal cek uangnya Bu Rumzil berapa, emasnya berapa. Dihitung, ditambahin semuanya. Kali 2,5% bayar zakatnya. Tahun depannya lagi tanggal 28 Muharram lagi. Terus pokoknya
titik Burumzil menjadi kaya versi Vicky. Ya, kaya itu maksudnya sudah mencapai nisab kekayaannya, sudah wajib bayar zakat. Itu tanggal 28 Muharram. Kalau nulis September, kamu tiap tahun harus ngurangi 11, ngurangi 11, ngurangi 11. Dan ngurangi jangan salah ya. Jangan ngurangi, kamu nanti salah ngurangin tanggal. Nanti kamu terlambat bayar zakatnya. Ya, ingat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Jadi kalau kita itu punya emas dan punya uang, penghitungan zakatnya ngumpul jadi satu. Jadi bukan uang sendiri, emas sendiri, enggak. Kenapa? Karena kedudukannya sama. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Kita lanjut ke zakat perdagangan, ya. Ini kalau bahasa Arabnya namanya zakat tijaroh. Tijaroh itu artinya perdagangan, perniagaan. Berarti yang mengeluarkan ini pedagang. Ya. Dagang apa saja, Bu? Dagang apa saja. Dagang apa saja. Nah, makanya kamu diajarin matematika ya. Nah, itu biar bisa ngitung. Kenapa, Bu? Kalau barang dagangan kamu itu sudah sampai nisab, maka kamu harus menulis tanggal juga saat itu. Nah, ya, jadi kalau kamu jadi pedagang, profesinya, kamu harus selalu mengecek kamu barang dagangannya seharga berapa. Nah, itu gunanya kamu mengetahui apa sih akuntansi gitu ya kan ya, kalau belajar ekonomi kan ya. Nah, supaya apa? Supaya langsung bisa ngecek. Misalnya kamu jualan mebel. Mebel ada kursi, ada lemari, ada meja, ini segala macam. Nah, itu kan ada daftarnya tuh anak ya. Nah, ketika barang dagangan kamu itu sudah berjumlah nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas. Kalau emasnya 1 gram harga 1 juta, berarti kalau barang dagangan kamu sudah mencapai 85 juta, kamu sudah harus nulis tanggal saat itu. Nah, Bu, saya mulai berdagang langsung mulai dari 1 miliar misalnya. Oh, saat itu kamu langsung nulis tanggal. Mulai bisnis tanggal 6 September, maka 6 September kurangi 11 hari tahun depan kamu sudah harus keluar zakat. Kalau mulai langsung dari 1 miliar, itu kan sudah lewat limit kan ya, gitu. Jadi yang nulis tanggal itu yang misalnya ngecek itu yang mulai dari 0. Misalnya dagang kecil-kecilan dulu yang modalnya 10 juta, nanti nambah beberapa bulan akan datang jadi 15 juta, masih belum. Nanti nambah lagi jadi 30 juta jadi. Nah, ketika sudah barang dagangan kamu naik ya menjadi 85 juta, kamu sudah harus nulis tanggal. Ya. Bu, bukan di bulan Ramadan, bukan. Itu hanya orang Indonesia yang biar gampang semuanya bulan Ramadan. Ayahnya Burumzil, anak-anak ayahnya Burumzil. Itu termasuk orang Indonesia yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Ya, wallahu a'lam ya, karena ibu tidak hidup ketika ayahnya Burumzil mengawali ininya. Sebenarnya tanggal berapa seharusnya mengeluarkan itu wallahu a'lam. Tapi lebih bagus daripada yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Nah, bagaimana Bu caranya? Nah, kalau ini yang pernah Burumzil alami ya, karena ayahnya Burumzil itu berjualan kain, bahannya baju, masih kain gulungan gitu anak. Itu anak-anak mendekati Ramadan, bulan pertengahan Ramadan itu anak, itu ayahnya Burumzil tutup tokonya, tidak jualan. Ada bangsa 3 hari. Ya, 3 hari itu digunakan untuk apa? Untuk ngitung. Karena kalau sambil jualan, sambil ngitung kan jadi kacau kan ya. Ya, karena ayahnya Burumzil tidak punya administrasi. Kalau zaman sekarang ada komputer, ketahuan. Ada duit berapa, ada barang yang tersisa di toko berapa, ketahuan kalau ada komputer. Nah, kan zaman dulu tidak tahu. Jadi ayahnya Burumzil itu dibuka gulungannya, dimeterin lagi. Oh, ini sisa 13 meter, tulis 13 meter sama harga kainnya berapa kali.
Zaman dulu ditulis sebelum ada komputer mah tinggal cerit, tarik ke bawah, langsung jadi. Ya kan perkalian kalau di komputer pakai Excel gampang kan? Zaman dulu burung masih kecil, ibu jadi tukang ngetik nulis, abis itu mencet-mencetin kalkulator. Abis itu dicek lagi takut salah. Jadi bahan itu anak-anak dimeterin lagi. Yang satunya abis itu digulung lagi. Yang satunya dimeterin sampai selesai. Itu 3 hari baru selesai. Kalau sudah selesai dihitung kainnya, itu baru dihitung anak-anak uangnya yang dimiliki sama yang burung berapa. Yang cash. Ya, yang cash yang berupa uang berapa? Ditulis. Sambil ngitung, udah buka lagi tokonya. Kan hitungan sudah dapat kan? Misalnya ternyata seluruh kainnya berjumlah sekian. Sudah ketahui misalnya berjumlah 200 juta. Uang cashnya adanya 50 juta misalnya. Berarti harta yang harus dizakati 250 juta. Oke? Mengerti perdagangan? Nah, zaman sekarang anak-anak itu sudah ada aplikasi yang bisa menghitung misalnya kamu barang datang masuk dimasukkan bahwa ini segini, ada yang beli keluar berapa, itu sudah langsung bisa katanya. Itu lebih mudah untuk perhitungan barang dagangan kamu itu jumlahnya berapa. Digabung dengan uang, Bu. Ya digabung dengan uangnya lah. Ya dimiliki berapa. Ibu, istrinya, Bu. Loh, kalau istrinya juga berdagang dihitung juga. Ya, misalnya ibunya Bu Rumzil punya dagangan juga. Ya, dia bayar zakat juga, bukan yang dagangan suaminya aja yang dihitung. Kalau sudah sampai nisab harus keluar zakat juga. Ya. Ibu, kalau emas istrinya ya dihitung juga nanti. Iya kan? Keluarkan zakatnya berupa apa, Bu? Kalau ayahnya Bu Rumzil, ada yang berupa uang, ada yang berupa kainnya. Kalau zaman dulu bikin baju itu jarang anak-anak ya di kampung, apalagi yang langsung beli jadi kayak sekarang itu. Kalau dulu rata-rata jahit. Ya, jahit. Karena kan kalau di kampung itu menutup aurat gitu. Zaman dulu yang baju-baju jadi itu rata-rata tidak menutup aurat. Zaman dulu. Jadi seperti itu. Tapi dalam bentuk uangnya boleh aja. Ya, tidak terikat. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Tapi kalau zakat mal boleh. Berupa beras boleh, berupa duit boleh, berupa kain boleh. Apa yang dibutuhkan oleh penerima zakat itu yang terbaik. Ada yang mau bertanya di sini, zakat perdagangan? Ya, setiap kapan, Bu? Setiap tahun. Ya, nulis tanggal juga, Bu. Iya. Yang paling aman nulis tanggalnya dalam kalender Hijriyah. Tidak usah ngurangi 11-11 terus. Ya, nah itu tulis. Dan kamu tapi harus punya kalender Hijriyah setiap tahun. Beli kalender yang ada Hijriyahnya. Tandain duluan. Bayar zakat gitu. Ya, tuh. Dagang apa saja. Pokoknya perdagangan apa saja. Dagang kelontong, dagang beras. Harus ada satu hari untuk menghitung kamu ketika sudah sampai tempo pembayaran zakat itu. Ya. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ke zakat pertanian. Ya, zakat pertanian ini kalau bahasa Arabnya zakat ziro'ah. Nah, pertanian ini anak-anak terbagi menjadi 2. Oh ya Nana, tadi nisabnya zakat perdagangan itu sama dengan emas ya, 2,5 sama dengan nisabnya emas, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sama. Nah, kalau pertanian ini berbeda. Ya, zakat ziro'ah itu berbeda. Berbeda apanya, Bu? Nah, kalian kalau di IPS sudah diajarin kan, pertanian itu ada yang tada hujan. Iya kan? Tada hujan itu berarti tidak butuh irigasi. Tidak ada biaya untuk mengairi. Kenapa? Mengandalkan hujan. Gratisan dari Allah. Nah, ini namanya tada hujan. Ada yang perlu irigasi, yang butuh biaya. Jadi anak-anak, kalau di kampung itu irigasi itu bayar ke desa, ke bagian irigasi. Jadi air dialirkan ke sawah kita gitu. Nah, ini berbeda anak-anak. Kalau kalian tada hujan, ya, kalau kalian itu pertaniannya yang tada hujan, yang tidak mengeluarkan, itu zakatnya
10%. Ya, mengeluarkan zakatnya 10%. 10% itu 1/10. Paling gampang kalau di kalkulator itu 10% kali jumlahnya hasil pertanian kamu. Ya, pakai kalkulator, jangan pakai hitungan kamu. Ya. Nah, kalau yang pertaniannya menggunakan irigasi, artinya untuk mengairi pertanian kamu itu kamu mengeluarkan duit irigasi itu bayar anak-anak ya. Nah, itu anak-anak zakatnya hanya 5%. 5% itu sama dengan 1/20. Bu, banyakan yang tak ada hujan. Iya kan dia nggak keluar duit. Ya, dibantu Allah sudah pengairannya. Ya. Nah, itu bedanya. Ini berbeda dengan zakat-zakat yang lain. Nah, bedanya lagi kalau pertanian itu anak-anak nggak ada haulnya, nggak usah nunggu 1 tahun. Berarti ketika apa anak-anak keluarin zakatnya? Ketika apa? Mencapai nisab. Iya, nisab. Ketika panen. Ketika panen, Bu, iya. Ketika panen, ditimbang, sudah mencapai nisab, langsung keluarin zakat. Nggak nunggu 1 tahun, enggak. Kalau nunggu 1 tahun, habis kamu padinya, habis kamu hasil taninya. Ya. Ibu dijual dulu baru keluarin zakat, apa langsung berupa harta pertaniannya, barang apa namanya hasil taninya? Terserah. Terserah. Nah, nisabnya itu anak-anak, kalau zaman Nabi namanya 5 wasak. 5 wasak. Nah, tempat zaman Nabi itu apa namanya 5 wasak, kayak kantong gitu. Nah, kalau di gramin ini berbeda-beda juga. Zaman sekarang kalau di kurs ke gram, ya ini juga berbeda-beda anak-anak zaman sekarang. Ya, ada yang bilang 653 kilogram. Ya, ada yang bilang segitu. Ya, intinya anak-anak kalau kita panen, misalnya punya pertanian, punya kebun mangga, banyak mangganya, udah keluarin aja lah zakatnya ya. Kalau kamu mangganya pakai biaya irigasi, maka kamu mengeluarkan zakatnya hanya 5%, 1/20. Boleh dikasihkan dalam bentuk mangganya, boleh dikasihkan dalam bentuk uang. Ya, uang. Misalnya harga kamu misalnya panen mangganya 1 ton. 1 ton kan sudah lebih ya, sudah lebih dari nisabnya kan. Ini kan 653, udah lebih. Apa namanya 1 ton kali 1/20 atau 5%. 5% kali 1 ton berapa? Berapa? 1 ton itu berapa kilo, Nana? 1000. 1000 kali 1/20 atau 1000 kali 5%. Berapa? Buka mic-nya. Ayo berapa? Berapa? Pakai mic lah. Dada doang. Ya. Berapa? Berapa Sazia? Ya elah. 50. Berapa? Iya, 50 apa? kilo. 50 kilo. 50 kilo. Ya. Iya. Ya 1 ton ya. Nah, kamu boleh ngasih dalam bentuk mangganya sebanyak itu, boleh juga ngasih seharga apa mangga segitu. Misalnya dalam bentuk duit kamu keluarin boleh, ya, terserah. Nah, tapi kalau tak ada hujan, tadi nggak tak ada hujan ya. Kalau tak ada hujan itu anak-anak mengeluarkan zakatnya itu 10%, ya lebih gampang. Karena dia tidak mengeluarkan zakat. Bu, ini pertanian apa saja? Pertanian lah yang inian. Misalnya, Bu, kalau tani bunga, ya zaman Nabi dulu memang nggak ada bunga, nggak ada tani bunga. Nah, kalau sekarang
pertanian bunga itu bunga ada yang 100.000, lebih mahal dari harga mangga, lebih mahal dari harga beras, ya kan? Kalau sudah sampai nisab wajib bayar zakat, ya kan? Nah, Bu, kan bunga tidak dipanen, Bu. Bunga dijual. Oh, kalau dijual namanya kamu itu zakatnya zakat perdagangan. Contoh misalnya, kamu punya kebun. Kebunnya kamu buat untuk pembibitan bunga. Ya, kan tidak saya panen, Bu, walaupun itu berupa pertanian, bertani bunga, tetapi bukan bunga yang saya panen. Nah, kalau contoh bunga yang kamu panen itu misalnya anak-anak kamu punya kebun bunga, terus kalau ada orang acara-acara itu anak-anak kan ada bunga hidup ya. Nah, itu kamu potong terus dijual. Nah, itu berarti kamu panen. Iya kan? Setiap panen bunga kamu keluarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya bunganya tidak dipanen, bunganya kamu jual, berarti kamu itu kena zakat perdagangan. Ngerti kagak? Ya, kalau bunganya tidak kamu panen, tapi bunganya kamu jual, bunga begonia, bunga apa, itu kamu hitung jumlahnya berapa. Kalau sudah sampai nisab harta pertanian, harta perdagangan 80 seharga 85 gram emas, kamu sudah kena zakat. Ya, memang tidak dipanen kan, tapi kamu jual, berarti kamu itu kena zakat perdagangan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak. Jadi kamu bedanya tahu ya, pertanian maksudnya yang mana, perdagangan yang mana. Nah, Bu, saya saya bertani padi juga buat dijual ya, tapi itu dipanen namanya, ya. Dipanen dulu, ditimbang, keluarkan zakatnya. Ya kan? Nah. Kemudian zakat peternakan. Nah, peternakan itu apa, Bu? Peternakan itu binatang yang dikeluarkan buat kurban. Namanya zakat an'am. An'am, binatang ternak. Tapi bukan ternak lele, ternak itik, ternak ternak ayam, bukan. Ya, ternak udang, bukan. Ternak binatang yang biasa dibuat kurban, yaitu unta, sapi, kambing. Nah, di LKS sudah ada ininya, ada rate-nya. Ya, kalau punya segini, keluarkan zakatnya segini. Itu sudah tentu tuh. Kalau ini tidak usah ditanyakan kan ya. Sudah tertentu, jangan hilang nih. Kalau kamu misalnya mau menjadi peternak, ini penting. Tapi di internet juga ada sih. Artinya buku ini jangan sampai hilang kalau kamu mau jadi peternak atau istrinya peternak. Ya. Sapi, kambing, dan unta sudah ada. Kalau segini, keluarnya segini, umurnya segini. Kalau punya unta 5 ekor, keluarnya mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing yang umurnya 1 tahun lebih. Nah, sudah ada ketentuannya. Nah, Ibu ingin nggak ada pertanyaan kan, kalau ini kan gampang kan ya, Nenek ya. Begitu sudah punya 40 ekor kambing, berarti sudah keluar zakat. Tiap kapan, Bu? Tiap tahun. Berarti kamu harus nentuin tanggal, Bu. Iya, nentuin tanggal kalau zakat an'am ini. Sama dengan yang zakat emas tadi. Kalau misalnya punya kambing batas minimal atau nisabnya kambing misalnya kan 40 ekor. Di bawahnya 40 ekor kan nggak keluar zakat. Berarti kamu itu ketika 40 ekor pertama kamu punya kambing, tanggalnya dicatat. Kalau sapi nisabnya kan 30, berarti ketika kamu punya sapi pertama kali berjumlah 30 ekor itu kapan? Itu tanggalnya dicatat. Kalau unta 5 ekor, sama ketika punya unta pertama kali tanggal berapa berjumlah 5 ekor itu dicatat. Tiap tahun dilihat. Nah, kalau masih sampai nisab, keluar zakatnya. Sesuai dengan data yang di situ. Kalau berapa ekor, keluar berapa. Nah, itu gampang ya, enggak usah ditanyakan. Emang ada yang mau ditanya? Jangan ini. Kalau mau tanya Nana. Ibu mau menerangkan binatang lain yang Bu selain ini masalahnya. Dan waktunya tinggal 5 menit. Ibu mau menerangkan binatang yang selainnya 3 macam ini. Ya, yang kita bilang juga beternak. Misalnya punya ternak ayam. Orang Indonesia bilangnya ternak ayam kan. Nah, terus tapi Bu, di sini kan enggak ada.
Ya emang nggak ada. Zaman Nabi juga ayam tidak diternakkan sebanyak sekarang yang ribuan ekor gitu kan ya. Punya ayam ya punya ayam aja gitu. Nah, itu anak-anak tidak termasuk ke dalam zakat an'am memang. Tapi bukan tidak keluar zakat. Tetap keluar zakat. Ayo siapa yang tahu? Kena zakat apa tuh yang ternak ayam? Punya ayam 1000 ekor. Kena zakat apa kira-kira? Ada yang bisa? Zakat harta. Nah, iya zakat emas. Zakat emas kan tadi ada macam-macamnya. Apa zakat emas, apa zakat pertanian, apa zakat apa yuk? Yuk. Zakat perdagangan. Hah? Ayo, jangan ragu-ragu. Zakat apa Noah? Perdagangan. Perdagangan. Bagus. Kenapa? Kan ayamnya dijual. Iya kan? Ayam emang buat koleksi punya ayam, koleksi ayam 1000 ekor kan enggak kan? Dijual kan? Berarti ketika ayam kamu itu sudah berjumlah, kalau misalnya dihitung harganya sudah mencapai harga emas 85 gram, kalau misalnya 1 juta 1 gramnya berarti ayam kamu itu totalnya sudah mencapai 85 juta, kamu sudah harus tulis tanggal, berarti kamu sudah perdagangan kamu sudah mencapai nisab saat itu. Oke? Nah, ini kalau berlanjut peternak ayam. Nah, bagaimana kalau ayamnya petelur? Yo, saya bisa. Ayam petelur itu anak tiap berapa ini di ini kan disembelih kan ya? Iya apa enggak? Karena sudah tidak produktif. Ibu tidak tahu juga sih katanya katanya juga sih, ya kan? Jadi kan Bu ayamnya udah nggak ada Bu, tapi kan nggak berhenti kan? Kan ada lagi kan ayam baru ayam yang baru pitik itu yang baru kecil-kecil gitu kan ya? Itu anak-anak. Nah, kalau kamu itu sistemnya seperti itu ya bukan yang ayam yang sudah mau diafkir karena sudah tidak produktif itu sudah disiapkan ayam berikutnya yang sudah langsung produksi. Itu kamu berarti perusahaannya sudah gede. Ternak ayamnya udah gede, tapi kalau masih habis dari kecil lagi gitu kan ya, itu kamu bisa termasuk zakat pertanian tiap panen ya begitu set keluar ayamnya dijual semuanya. Baru dapat duit baru dapat duit saat itu berarti kamu setiap panen itu dapat keluar zakatnya. Ngerti kagak? Nih dengerin. Soalnya kamu juga tidak mengerti kan tentang peternakan ayam kan ya. Bedanya nih, mana yang kena zakat peternakan, mana yang kena zakat perdagangan. Nih, ternak ayam ya, ternak ayam selama ini hanya keluar perawatan. Ya, ketika ayamnya sudah tidak produktif, sudah tidak menghasilkan, ayam ini harus dikeluarkan karena sudah tidak produktif, hanya makan doang, tapi sudah tidak mengeluarkan telur. Ya sudah habis itunya, tidak produktif. Nah, kalau kamu itu misalnya modalnya masih kecil, itu ayam kan diafkir, dijual jadi ayam yang dijual di pasar tuh, yang dijual dagingnya tuh anak-anak dikeluarkan. Nah, kalau ini masih modalnya kecil, biasanya itu akan mulai lagi melihara dari kecil. Nah, maka yang sistemnya seperti ini termasuk zakatnya zakat pertanian. Ada apa Zaskia? Mau tanya. Kenapa? Karena dia, ya apa mau nanya? Nah, karena dia mendapatkan uangnya saat itu, saat dijual ayamnya. Ya apa enggak? Nah, yang kena zakat seperti zakat perdagangan, ini yang terus-menerus ada ayamnya. Ada terus bagaimana, Bu? Misalnya nih, setiap hari selalu ada yang bertelur. Nah, ketika misalnya 1000 ekor yang akan dikeluarkan ini keluarnya misalnya besok, yang mau bertelur besok itu sudah ada. Kamu sudah punya bibitnya yang memelihara dari jauh-jauh hari. Ini berarti perusahaannya udah gede. Ayamnya ada terus. Nah, ini berarti kamu kena zakat perdagangan. Kan seperti berdagang terus ada terus anak-anak, ya kan? Kalau yang tadi kan seperti panen, ya kan? Ketika sudah habis, melihara dari kecil lagi, kayak nanam padi lagi, ya kan? Ngerti kagak? Ya pokoknya seperti itu dah, ya.
Yang paling gampang itu kamu kalau misalnya membandingkan dengan ternak lele. Ya, ternak lele. Satu kotak punya tambak ternak lele. Ketika benih ditabur itu anak-anak, itu umurnya sama. Misalnya kamu satu kotak ditabur benih berapa ekor? 500 ekor. Ya, itu gedenya bareng. Ketika dijual kamu baru dapat uang. Maka kamu seperti zakatnya pertanian. Seperti zakat pertanian. Ketika kamu panen lele, kamu timbang, kamu jual, duitnya setara dengan harga 5 wasok ini, ya, 5 wasok harga pertanian. Nah, itu anak-anak kamu sudah harus wajib bayar zakat mal. Ya. Atau kalau kamu itu misalnya dapat uang terus karena kamu itu peternak lele profesional, kamu kena zakat perdagangan. Dijual, tapi terus ada lelenya. Nah, itu kena zakat perdagangan. Berarti ketika lele kamu itu berjumlah setara harga 85 gram emas, ya, itu kamu sudah harus menulis tanggal. Ada yang mau bertanya? Ibu, ikan kecil-kecil harganya 100 juta, 1 juta. Ya sama, berarti kalau diperdagangkan kena zakat perdagangan, anak-anak. Walaupun kecil-kecil, kan ada sekarang ikan kecil-kecil harganya 500 ribu. Yang ngalah-ngalahin gurame. Ya, itu. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau nggak ada, ibu yang mau bertanya. Coba ibu mau tanya, berarti kalau orang profesinya jadi dokter, kena zakat apa enggak? Zakat mal apa enggak? Ini ibu kasih contoh, ada dokter, dia itu misalnya PNS, dari rumah sakit misalnya dapat uang 15 juta, tapi dia juga buka praktek, setiap hari rata-rata dapat 10 juta. Dia kira-kira wajib bayar zakat apa enggak? Wajib. Wajib. Ikut zakat yang mana? Zakat harta. Iya, zakat harta. Kan tadi ada zakat emas, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan gitu. Zakat nukut. Zakat nukut. Bagus. Ya, karena itu dia dapat duit. Sama anak burumzil. Burumzil guru, dah ada zakatnya di sini, dah ada zakatnya guru, dah ada. Bu, itu ada zakat profesi. Itu mah karangan ulama yang sekarang. Yang sebenarnya itu zakat nukut semuanya. Jangan bikin bingung. Jangan orang disuruh bayar zakat tiap bulan profesi. Gak ada zakat bayar tiap bulan. Zakat itu tiap tahun, haul. Ya, zakat mal itu tiap tahun. Jangan diikuti nih walaupun ada di LKS. Ya. Burumzil guru. Gak ada emang zakatnya, tetapi ibu dapat duit. Nah, duitnya Burumzil ketika sudah sampai 85, seharga 85 gram emas, paling gampang kalau emasnya 1 gram 1 juta, kalau duit Burumzil sudah berjumlah 85 juta, Burumzil sudah harus nulis tanggal. Berarti secara fikih ibu sudah wajib bayar zakat. Tahun depan cek uangnya Burumzil berapa nih. Biasanya kalau orang sudah nulis tanggal, berniat mau bayar zakat, sama Allah itu hartanya disuburkan anak-anak, tambah. Tidak ada orang yang dulu bayar zakat terus sekarang jadi penerima zakat, tidak ada. Insya Allah tidak ada lagi. Ibu tidak mau mendahului kehendak Allah, tapi insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena seperti janjinya, namanya zakat, tumbuh, berkembang, subur. Ya akan tumbuh, berkembang, subur. Ya, sama misalnya artis, siapa misalnya, YouTuber. Ya, tidak ada profesi di sini yang keluar zakat. Tapi ketika dia dapat duit, kapan dia uangnya sudah mencapai nisab, saat itu dia harus nulis tanggal. Setahun berikutnya harus dicek hartanya sudah sampai nisab apa enggak. Bu, profesinya 2. Dia dokter juga, tapi dia jualan juga, misalnya jualan obat, punya apotek. Kena yang mana, Bu? Kena dua-duanya. Ya kan? Duitnya sama harta perdagangannya, kalau mau digabung, gabung aja biar gampang. Ya, duitnya berapa, jualan di apoteknya berapa, gabung. Ya, biar satu tanggal dia punya.
Kalau dipisah-pisah, aduh, repot. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, ini anak-anak harus kalian ketahui sebagai calon-calon orang kaya. Calon-calon orang kaya yang mau selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena kalau misalnya kalian itu tidak mengeluarkan zakat mal anak-anak, itu diancam kan sama Allah. Ada nanti, ya ada hadis-hadisnya. Kalian baca di buku ya. Nanti di akhirat kata Allah, kamu mana sih hartanya yang disayang-sayang? Sama Allah diberupakan ular yang melilit. Ada yang dijadikan belenggu. Belenggu itu seperti rantai yang ditaruh di atas pundaknya. Ya, ada yang dipanaskan, ditimpakan kepadanya. Nah, itu yang Itu yang diancamkan Allah untuk para ingkar zakat nanti di akhirat. Kalau di dunia, Bu, di dunia juga ada. Kadang-kadang sama Allah dimusnahkan, bukan cuman dikurangnya kalau tidak bayar zakat mal itu. Ya, dulu ada cerita itu zaman Nabi, orang termiskin sedunia. Kamu sudah tahu ya ceritanya ya? Ceritanya siapa coba? Sahabat Nabi dulu. Ini bertakwa, anak, bertakwa. Jadi ketika Nabi sholat, ini sahabat tidak ada. Ketika Nabi sudah mulai Allahu Akbar, dia baru ketika sudah Nabi Assalamualaikum, ada bunyi lagi, lari-lari. Nabi itu dengerin gitu, nandain. Ini setiap mau mulai selalu ada yang lari, habis selesai langsung lari. Siapa nih? Coba tahan, kata Nabi. Tahan nih orang yang suka pulang duluan nih, tahan kata Nabi. Nah, ditahan sama sahabat. Hehe, kamu Nabi ada perlu ya? Jangan, kenapa? Saya butuh apa? Nah, ternyata dikasih tahu ke Nabi, kenapa saya datang belakangan? Karena saya itu punya baju yang menutup aurat itu hanya satu. Sementara saya harus gantian dengan istri saya. Nah, yuk siapa yang tahu? Tahu ceritanya? Saya butuh. Yuk coba gimana? Coba Yudis, gimana Yudis? Ya begitu. Oh enggak, ya. Nah akhirnya kata Nabi, oh kalau begitu saya doakan kamu semoga kamu itu tidak menjadi termiskin sedunia, gitu kan ya. Sama Nabi dikasih kambing, ya karena yang ngasih Nabi sama Nabi didoain, dikasih kambing sepasang gitu kan ya. Karena Nabi doain anak-anak yang biasanya kambing itu beranaknya berapa bulan, oh kalau Nabi yang ngasih itu cepat beranaknya. Udah gitu beranaknya yang biasanya cuma seekor, 2 ekor itu dikasih Nabi banyak langsung. Ya, sahabatnya ini namanya Sa'labah. Ya, sahabat Nabi ini namanya Sa'labah. Nah, kemudian Sa'labah ini anak-anak kambingnya banyak. Nah, ketika kambingnya banyak, terdengar kan sama sahabat petugas yang mengambil zakat. Nah, jadi ada petugas pengambil zakat zaman Nabi. Ya, Nabi itu ngasih pekerjaan petugas Baitul Mal yang bertugas mengambil zakat ke A, B, C, D ini. Nah, ini ceritanya yang ditugaskan ke Sa'labah ya. Sahabat ini ditugaskan ke Sa'labah. Laporan ke Nabi. Nabi, ini saya datangin Sa'labah, sudah saya hitung kambingnya, sudah lebih dari 40 ekor. Sudah saya bilangin bahwa zakatnya dia itu segini Nabi, tapi katanya belum ada waktu. Kata Nabi, ya sudah, besok datangin lagi. Harus sabar, ya. Nah, datangin lagi. Oh, Sa'labah sudah mulai, aduh, kamu ini gimana sih? Ini saya bekerja. Oh, sudah mulai Sa'labah. Ya, lupa bahwa ceritanya dulu bagaimana ya. Sudah dibilang, ini disuruh Nabi saya tidak datang sendiri. Ini perintahnya Nabi, mengeluarkan zakat mal gitu kan ya. Ya, akhirnya Sa'labah sampai ketiga kalinya sampai keluar kata-kata yang mengingkari bahwa itu rahmat dari Allah. Bahwa itu adalah titipan dari Allah. Ini saya boleh bekerja siang dan malam ini. Ya, sudah mulai pelitnya keluar. Ya. Nah, pada saat itu anak-anak kambingnya Sa'labah itu anak-anak hampir segunung. Ya, itu. Ya namanya kambing yang didoakan oleh Nabi, yang ngasih Nabi, yang berdoa Nabi terkabul. Ya. Kata sahabat yang petugas zakat ini lapor ke Nabi. Nabi Sa'labah sudah tidak bagus kata-katanya ini. Kalau saya sudah istilahnya tidak didengarkan lah.
Oh, kata Nabi, berarti Sa'labah ini waktu diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Iya kan? Dia sholat berjamaah buru-buru, nanti lari supaya istrinya sholat tepat waktu. Iya kan? Lulus berarti kan ketika diuji dengan kemiskinan. Tapi kata Nabi, ketika dia diuji dengan harta, ternyata dia tidak lulus. Maka Nabi berdoa kepada Allah demi kebaikannya Sa'labah, ya Allah, sudahlah, terserah engkau nih bagaimana nih. Daripada jadi orang yang ingkar zakat, daripada nanti di akhirat jadi apa sih namanya? Jadi siksaan. Nah, ketika Nabi berdoa kepada Allah, langsung anak-anak itu yang kambing segunung, yang embek-embek itu langsung bunyinya guk 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 guk. Saat berubah menjadi anjing anak-anak, Sa'labah baru tobat. Astagfirullahaladzim, maaf Nabi, maaf. Oh, sudah. Kata Nabi, kamu tidak kuat dikasih cobaan dunia. Begitu anak-anak ya. Seandainya Nabi masih ada, tidak bakal ada orang yang ingkar bayar zakat. Ya, kena doanya Nabi semuanya. Oh, ada inian. Ya, enggak ada orang kaya tidak bayar zakat atau bayar zakat tapi kurang. Nah, hati-hati makanya. Kamu nanti kalau udah gede, ya punya duit, itu selalu dihitung, bukan ngitung duitnya melulu. Ngitung jangan sampai terlambat nulis tanggal. Ketika kamu membayar zakat juga jangan sampai keliru mencet koma-komanya. Ya, berbeda nol aja sudah inian. Oh, hati-hati, cek lagi. Kenapa? Jangan sampai kurang bayar zakatnya. Jangan sampai kurang, ya. Nah, karena apa? Karena itu harus keluaran, Nak. Ya, zakat mal itu untuk membersihkan harta supaya harta yang ada di kita itu barokah. Karena kalau tidak dikeluarkan kata Allah, aku ambil lebih dari yang mestinya kamu keluarkan. Wajibnya hanya 2,5%. Tapi kalau tidak kamu keluarkan, kata Allah, aku ambil lebih dari itu. Lebih dari 2,5%. Dan, ini komanya nih yang gak enak nih. Ya, dengan cara yang tidak kamu sukai. Kalau bayar zakat anak-anak 2,5%. Udah gitu hartanya jadi bersih, jadi barokah, ya kita dapat pahala gitu kan melakukan kewajiban kan ya. Amanlah dari sisi peraturan agama. Tetapi kalau ingkar, kata Allah, sudah nanti hartanya tidak bersih, dicap sebagai ingkar zakat, di akhirat diancam dengan siksaan-siksaan, kata Allah, aku ambil lebih dari yang semestinya kamu harus keluarkan dan dengan cara yang tidak kamu sukai. Tidak disukai apa misalnya? Hilang, kebakaran, tidak ada gunanya. Ya tidak ada gunanya. Dan banyak model-model yang tidak ada gunanya itu. Oke, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Ya, anak-anak, Ibu berharap pertemuan yang singkat ini ya, seandainya kalian itu ada pertanyaan, kamu bertanya. Ya, kalau misalnya kalian itu sekarang belum ada, nanti baru ada, pakai WA. Ya enggak apa-apa, karena ini anak-anak modal. Ibu tidak mau karena terbatasnya waktu, terus kalian itu tidak puas kalau tatap muka anak, kamu 2 jam belajar sama Bu Rumzin. Ibu nerangin begini 2 jam, nerangin zakat fitrah 2 jam, nerangin zakat mal 2 jam, nerangin zakat 2 jam. Nanti kalau nggak selesai ibu nerangin lagi, tiap pertemuan 2 jam. Nah, itu anak-anak, karena apa? Ini zakat termasuk rukun Islam. Kalau kamu tidak mengeluarkan zakat dengan benar, itu ibarat rumah tiangnya mensre, ya tidak kokoh. Nah, sementara kamu kan berdoa, ya Allah, saya kasih harta yang banyak, gitu kan ya. Kalau kamu mau dapat titipan harta yang banyak, kamu harus punya modal ilmu untuk menghitung zakat. Dan tidak boleh ada keinginan untuk mengurang-urangi. Jangan, ya Allah, anak-anak kalau kamu punya duit 2 miliar, kamu zakatnya 50 juta. Saat sekarang, oh saya kalau punya 2 miliar, keluarinlah 50 juta. Iya sekarang, belum punya duitnya. Tapi begitu kamu punya duitnya, anak setan mulai menggoda. Aduh, 50 juta itu, aduh beli laptop, aduh gaming. beli beli iPad, beli ini, bisa lah. Udahlah kasihan segini aja. Itu juga udah senang dikasih. Itu setan baru mulai di situ anak-anak menggodanya. Ketika kamu benar-benar akan mengeluarkan zakat mal.
Ya, tetapi ingat yang kamu keluarkan itu sedikit, hanya sedikit, hanya 2,5%, hanya berapa tuh? Hanya 10%. Nah, ada satu lagi, yaitu zakat rikas. Ya, dikit lagi ya. Zakat rikas itu zakat temuan. Contohnya misalnya kamu gali rumah, mau bikin rumah. Rumah kan ada pondasinya. Kamu gali ya pondasi rumah, di dalamnya ada harta karun. Harta yang tidak kamu cari, kamu boleh nemu. Nah, itu kan bonus dari Allah kan ya, ngasih rezeki ke kita kan. Nah, itu anak-anak zakatnya paling banyak. Kapan dikeluarkan Bu? Saat itu juga. Saat menemukan, kamu taksir harganya berapa, dikeluarkan 20% atau 1/5. Banyak banget Bu. Ya kan kamu udah ada usaha, kamu cuma menemukan kan ya. Nah, itu anak-anak. Misalnya kamu mau menggali sumur. Sumur kan mau dapat air kamu kan? Ternyata pas kamu gali kamu dapat minyak bumi. Minyak bumi. Kamu laporlah ke negara. Akhirnya kamu dikasih misalnya uang berapa miliar? Misalnya dihargai 3 miliar. Mahal Bu, mahal. Sumber minyak bumi itu mahal. Ya. 3 miliar kali 1/5 berapa? Itu harus dikeluarkan dalam bentuk zakat rikas. 20%, 1/5. Kenapa Bu banyak? Karena kamu itu tidak ada usaha. Kamu menemukan. Itu ibaratnya Allah ngasih ke kamu. Ya, jangan bilang, ini saya mau nyari. Enggak nyari. Kamu mah kebetulan aja dikasih sama Allah ya. Tuh, misalnya gali-gali mau bikin kolam. Ternyata di situ ada emas peninggalan zaman apa berupa apa gitu, berupa patung misalnya. Pas ditimbang emasnya setengah 1 on. Misalnya ya, misalnya berupa uang emas zaman dulu. Nah, itu ditaksir atau dijual, terus keluarkan 1/5-nya. Dikasihkan ke siapa Bu? Ke mustahik zakat. Ya, dalam bentuk uangnya boleh, dalam bentuk yang lain-lain boleh. Oke, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Mengerti semua ya? Mudah-mudahan anak-anak kamu menjadi orang kaya semuanya ya. Kalau ini kan menjadi muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dan ingat kamu ya, ketika mengeluarkan zakat harus serius menghitungnya. Jangan ada rasa pelit. Ingat kata Burunzil, ya, yang kita keluarkan hanya sebagian kecil. Lebih enak jadi kita daripada jadi penerimanya. Jangan bilang, enak banget tuh, dapat lagi deh dari saya. Jangan begitu, enakan kita, anak-anak. Yang kita kasih ke orang itu hanya sebagian kecil, hanya 2,5%. Ya, jarang-jarang kan orang dapat rikas kan ya. Nah, kalaupun dapat rikas 20% yang dikeluarkan ya. Nah, dan sisa yang ada di kita itu masih banyak daripada sama Allah diambil lebih dari itu dan dengan cara yang tidak kita sukai. Mending udah ikutin aja lah ya. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak ada yang mau bertanya ya, Ibu tutup sampai di sini. Nanti videonya ditonton ya. Videonya ditonton tapi tugasnya tidak perlu kamu kerjakan. Kenapa? Yang kemarin aja belum ya. Yang kemarin aja belum pada setor. Udah, kamu yang penting tonton aja dulu ya. Kalau ada yang nggak ngerti caranya, nanya ke Bu Rumzil. Ingat, zakat profesi tidak ada. Kalau kalian baca di sini ada zakat profesi, itu tidak ada orang zakat tiap bulan. Caranya kalau profesinya kayak Bu Rumzil sama seperti tadi, punya emas hitung emasnya berapa, punya uang hitung uangnya berapa. Gabungin. Kalau sudah mencapai nisab seharga emas 85 gram, keluarin zakatnya. Tulis tanggal, oke? Tidak setiap bulan. Kalau setiap bulan itu namanya apa? Infak sodako. Boleh Bu? Boleh aja kalau sodako mah ya. Nah, Ibu juga ada Bu. Ibu juga ada di sekolah, di kantor, dimintain katanya. Ayo bayar zakat tiap bulan. Alah, bukan zakat itu mah. Ya, enggak ada. Masa gajinya 5 juta bayar zakat? Yang keluar zakat itu kalau sudah sampai 1 nisab dan itu tiap haul, tiap tahun. Enggak ada zakat tiap bulan, oke? Ya. Bu, gimana nih di bukunya kok ada begitu ya? Nah, ini mah kita hargain saja. Ini terjadi karena banyak yang ingkar zakat. Ingkar zakat itu maksudnya bagaimana? Misalnya ada jadi tentara. Loh,
tentara tidak wajib bayar zakat. Tidak ada tuh zakat tentara, tidak ada. DPR, tidak ada zakat DPR. Nah, makanya sama ulama dibikinin zakat profesi gitu. Awalnya kali. Nah, yang sebenarnya ya seperti itu tadi anak-anak. Zakat emas itu bukan hanya emas dan perak, tetapi uang juga. Kenapa? Karena zaman Nabi itu uangnya terbuat dari emas dan perak. Oke, sampai di sini ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat kalau ada pertanyaan ditanyakan. Jangan sampai ada kesalahan kalian nanti ketika dewasa gara-gara sekarang belum bertanya. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah dan menjadi orang yang dipercaya untuk mengeluarkan zakat kepada para mustahik zakat dengan benar sehingga kita menjadi orang yang bersyukur, orang yang mengamalkan ilmu ya, selamat di dunia, senang di dunia, selamat di akhirat. Nah, itu motonya orang mengeluarkan zakat ya, senang di dunia, selamat di akhirat. Sampai di sini, jangan left dulu. Tadi sebenarnya ini 79. Ibu sudah kehilangan 5 orang nih. Ya, sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. kita foto dulu, Masya Allah. Aduh, jangan left dulu, nak. Aduh, 15 orang hilang. Ayo buka. Kameranya buka semua. Kameranya buka semuanya. Aduh, jangan live dulu, nak. Jangan live dulu, nak. Jangan live dulu, foto dulu. Nanti kalau ada supervisi, nanti kamu wajahnya nggak ada. Yuk buruan. Ya, ayo buruan. Ya, aduh, tambah keluar. Aduh, anak udah dibilangin. Yo, ditahan ya. Rizky Maulana. Yuk, kurang ke atas Rizky. Ya, kurang ke atas nak, kurang ke atas. Kamunya nggak kelihatan. Yuk, Finza kurang ke atas dikit. Ya, yuk ditahan ya. Nanti ibu sebutin dulu, baru kamu live ya. Nadia kurang ke atas Nadia. Yuk, ditahan ya. 1, 2, 3. Raisa, Safa, Hanif, Davina, Joanna, Adinda, Nadia, Ahmad Zaki, Sazia, Yudhistira, Selo, Raka, Finza, Atasha, Dimas, Davin, Putih, Naila, boleh live. Terima kasih Bu, izinnya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Nana. Yuk. Ayo. Yang kedua, yuk. Yuk, ayo. Terus. Faren, ya, yuk. Muhammad Rizky, kurang ke tengah nak, kurang ke tengah. Faras kurang ke atas. Yuk. Ali kurang ke atas nak. Ali Najah. Nah, yuk. Jadi tahan ya. 1, Fabian kurang ke atas. Yuk, 1, 2, 3. Kansa, Rizky, Rana, Kaila, Adinda, Faris, Naifa, Karisa, Bilkis, Faren, Fabrian, Anissa Nuraini, sama Alif Rafa boleh live. Yuk terakhir. Bu. Ya sama-sama Nana. Makasih Bu. Ya sama-sama. Yuk terakhir. Yuk dibuka. Rufaida, ayo dibuka nak. Yuk. Ayo. Bentar Bu, ininya ada error. Ya nggak apa-apa ya, ditunggu. Nadia, Kansa, yuk. Iva kurang ke atas nak. Quinza kurang ke atas, Quinza kurang ke atas. Rizky Maulana kurang ke atas. Ya, ditahan ya. Ini sudah terakhir anak-anak ya. Ya. 1, 2, 3. Makasih anak-anak. Assalamualaikum. Makasih Bu. Sama-sama. Yuk, sama-sama Nana.